Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Baik Unisda, Sobat yang mandiri, berbudaya, dan islami. Apa kabarnya? Semoga senantiasa kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Baik Sobat Baik Unisda, saya Soimah akan menemani 30 menit ke depan dalam acara podcast Unisda Official yang tentu saja akan membincangkan topik yang menarik juga dengan bintang tamu yang sangat menarik. Baik, pada kesempatan kali ini saya kedatangan tamu yang spesial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Nisaul. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ibu atas kehadirannya di podcast Unisda Official. Perkenalkan, beliau adalah Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Beliau Dr. Nisaul Barokati Selirowangi MPD, yang nantinya beliau akan membagikan ilmunya kepada kita, membagikan pengalamannya serta program-programnya Bu ya, terkait kemahasiswaan di Unisda ini. Baik, boleh kita bicara tentang programnya selama kuliah ini Bu ya. Kayaknya di bulan Ramadan ini kan biasanya tahun-tahun sebelumnya libur ya Bu ya. Untuk tahun ini di Unisda tetap jalan ya Bu ya kuliahnya? Iya, tetap jalan. Di tahun-tahun sebelumnya juga ketika Ramadan juga masuk ya, tapi karena pandemi COVID-19 kemarin 2 tahun itu sempat memang tidak efektif untuk perkuliahan dengan tatap muka. Tapi ini setelah sudah longgar, sekarang kita mencoba untuk memformulasikan perkuliahan dengan model blended begitu Mbak Soimah. Iya, ini kebetulan Bu Nisaul juga kalau boleh sekedar memberitahu, Bu Nisaul ini adalah dari jurusannya itu teknologi pendidikan ya, betul. Sangat relevan ya Bu tentang blended learning gitu ya. Dulu mungkin bagi dosen juga blended itu masih kita agak kesulitan ya Bu ya. Sekarang sudah mulai terbiasa dulu Zoom aja, Google Meet itu masih kita belum yang familiar. Sekarang mau tidak mau akhirnya mulai terbiasa. Betul. Baik, mungkin dari Bu Nisaul selama Ramadan ini program kegiatan mahasiswa yang tetap berjalan selain perkuliahan apa saja Ibu? Iya, banyak sekali Mbak Soimah, beberapa program unggulan dari kemahasiswaan seperti PPK Ormawa. Jadi anak-anak membuat proposal untuk kegiatan pengabdian masyarakat yang nantinya akan diupload di portalnya Dikti gitu ya, untuk dilombakan. Semoga saja nanti kita ada yang kecantol gitu ya. Kalau tahun lalu kecantol 1, semoga tahun ini 10. Ya, amin. 10 seberapa ya, amin ya. Terus kemudian ada juga beberapa kegiatan seperti kegiatan buka bersama, kemudian Ramadan ceria di mana itu di desa seperti itu, pengabdian masyarakat dan lain sebagainya. Jadi ini sudah mulai aktif kembali beberapa kegiatan mahasiswa yang tentunya kami dukung secara maksimal begitu, agar supaya anak-anak mahasiswa ini semangatnya kembali bangkit Bu Soimah. Ternyata kemarin itu anak-anak tertidur 2 tahun. Jadi 2 tahun ini online aja gitu. Jadi sekarang happy ya Bu ya, anak-anak kumpul teman-teman lagi. Sekarang itu mau diajakin bikin kegiatan tuh agak susah sebenarnya. Tapi kemarin saya coba untuk memberikan motivasi, ayo gitu. Ayo kita bikin kegiatan dulu. Aduh Bu, males Bu, gimana ya memulainya gitu. Nah tapi sekarang alhamdulillah anak-anak sudah mulai punya kreativitas kembali ya, dimulai dengan buka bersama, kemudian berbagi takjil gitu ya. Kemudian ada yang dari UKM musik nanti mau ada festival musik kecil-kecilan gitu ya, belum besar dulu seperti itu. Gitu Bu Soimah. Ya, jadi sebenarnya dari pihak kampus itu sangat mensupport, jadi bagaimana mahasiswa tetap produktif gitu ya Bu ya. Iya betul. Jangan sampai walaupun Ramadan
tidur-tiduran saja. Walaupun tidur juga ibadah ya Bu ya. Tapi kalau menuntut ilmu mungkin lebih bisa mendapatkan nilai lebih. Nah, menghadapi yang tadi katanya Bu Nisaul kan mahasiswa tertidur tuh, maksudnya udah lama mungkin nggak kegiatan. Nah, bagaimana cara Bu Nisaul itu membangkitkan semangat mereka lagi, apalagi ini mulainya pas bulan Ramadan juga kan, mungkin ada yang terkendala rumahnya jauh atau aduh panas-panas, gimana caranya mungkin ke mahasiswanya? Alhamdulillah sih kemarin saya sudah bertemu dengan mahasiswa, beberapa perwakilan dari mahasiswa, kemudian kita sharing, saya tagih program-program kerjanya. Itu yang penting. Saya juga ketemu dengan pembinanya, itu yang lebih penting lagi gitu ya, karena pembina-pembina mahasiswa ini, dosen-dosen muda ini adalah motor gitu ya, penggerak untuk anak-anak mahasiswa ini bisa kreativitasnya dimunculkan. Karena saya kalau hanya bekerja sendiri, saya yakin saya tidak mampu gitu. Saya butuh banyak sekali dukungan dan kerjasama gitu ya, apalagi dari teman-teman dosen yang lebih muda, yang energinya lebih besar daripada saya begitu. Baik, jadi tetap caranya selain ke mahasiswanya juga ke pembinanya Bu ya. Iya betul. Pembinanya biar menyalurkan energinya juga ke mahasiswanya gitu. Baik. Jadi kan kadang ya gitu Bu, kalau kuliah itu kan beberapa yang kuliahnya sempat daring lama terus pas luring itu memang gimana, saya tanyain enak mana daring sama luring, ternyata juga enak luring Bu gitu. Berarti apalagi untuk kegiatan yang dulunya memang lama kita daring, untuk festival-festival itu mungkin berarti ada kemungkinan lomba-lomba itu ada lagi Bu ya setelah ini. Insya Allah. Jadi memang begini, secara teorinya tidak ada full online learning, itu tidak ada, belum ada teorinya gitu ya. Karena apa? Karena memang secara psikologis guru tidak bisa tergantikan oleh dunia maya gitu. Makanya kalau di pembelajaran online itu ada sinkronus asinkronus. Dimana kalau kalau asinkronus itu bisa kita mengakses pembelajaran itu di web aja, asinkronus kita bertemu maya kan begitu. Seperti kita pakai Webex, kemudian kita pakai Zoom dan lain sebagainya itu ya. Ada banyak sekali softwarenya. Nah, nampaknya gitu ya, mahasiswa mungkin awal-awal suka dengan hal seperti itu gitu. Tapi semakin kesini tuh semakin bosen, karena itu tadi berdasarkan teorinya Abraham itu ya, bahwa memang tidak ada yang bisa menggantikan guru gitu. Jadi mau tidak mau secara psikologis gitu ya, dengan tatapan mata, benar-benar seperti kita gini Bu ya, beda ya. Komunikasi dengan tatapan mata itu sesuatu hal yang tidak bisa tergantikan. Nah, maka dari itu satu-satunya memang jalan yang bisa dilakukan adalah dengan blending. Nah, kegiatan ke depan juga kami berharap gitu ya, nantinya akan kegiatannya itu kombinasi gitu ya, blended ya. Mau tidak mau kita nggak bisa mundur seperti dulu yang dimana full semuanya tatap muka gitu ya. Nantinya juga akan ke depan pasti akan blended ya. Seperti contoh di mana tuh Binus University ya, itu memang sudah dia ada program khusus terkait online learning. Nah, apakah di Unisda nanti kita bisa seperti itu? Insya Allah diharapkan juga akan bisa, meskipun tidak 100% sama dengan Binus ya. Ya mungkin nanti mirip-mirip berapa persennya gitu, tapi kita mencoba untuk membuat formulasi itu. Mungkin Bu Nisaul bisa memberikan tips kalau gimana sih biar pas kita ngajar atau mahasiswanya itu biar nggak yang kadang kan males Bu ya, kadang kalau nggak disuruh nyalain kamera nggak ada yang nyalain kamera ya Bu ya. Terus kalau nggak ditanya juga diem kelasnya tuh kayak hening gitu loh Bu. Itu gimana, mungkin bisa tips ke mungkin teman-teman sobat baik Unisda? Oke, itu ketika online. Iya, ketika online terutama Bu. Nah, saya sendiri itu sebenarnya sempat
apa ya, sempat agak frustasi Oh, ketika ngajar online. Ini cerita Oh ya. ya Bu. Anak-anak itu kan videonya dimatiin. Iya. Pasti dimatiin, sedangkan kita nyalain gitu ya. Iya, pasti ya Nah, biasanya gitu. dinyalain ini Bu sama gitu ya. Terus habis itu kita udah ngecepres gitu kan. Anak-anak dipanggil, "Halo," gitu. Ada nggak ini? Nah, kalau saya ini berdasarkan pengalaman saya aja. Kalau saya biasanya saya absen 3 kali dalam Saya satu 3 kali. pertemuan ya. Wah. Jadi dosa-dosa juga ini 3 kali absen. Jadi di awal gitu ya, di persepsi itu di kegiatan pembuka, kemudian di pertengahan dan di akhir. Jadi saya mau cek gitu, masih Ya, ada masih, nggak gitu. iya. Jangan-jangan nanti di pertengahan sudah protol 50%, di akhir udah Sudah protol hilang. 90%. Nah itu, jadi itu pengalaman yang pernah saya lakukan aja. Terus kemudian biasanya saya berikan tugas gitu ya untuk presentasi studi kasus baik. semacam itu. Jadi sebelum Jadi nggak hanya mendengarkan ya, gitu Bu ya, mungkin ya. sebelum kita pakai Zoom, di kelas Zoom itu, di kelas grup WA itu biasanya saya udah kasih tugas, sehingga nanti ketika di kelas Zoom mereka akan terlibat aktif. Kalau nggak seperti itu, nah kita nih kayak ngomong sendiri. Ya, Nah, kalau itulah kelemahan dari pembelajaran online. Memang Betul. berarti memang sebenarnya sama aja ya Bu ya. Iya. Bahkan kayaknya nggak hanya di kelas, tapi kayak ketika kita mengikuti event-event yang seminar apa itu juga banyak yang kadang kayaknya cuma butuh buat sertifikatnya saja. Iya. Nah itu gimana sih Bu? Kita makanya kadang kalau ngadain webinar terus anak-anak itu yang diem semua, terus pas waktu absen mereka baru aktif-aktif gitu loh. Makanya kadang bingung juga kan kalau jadi yang Iya. pelaksanaannya itu. Kalau seminar itu saya belum punya tipsnya. belum ya? Soalnya saya juga gini, sebagai peserta tuh kadang cuman ngisi daftar hadir. Nah ini mungkin adalah sebuah kelemahan ya. Memang kelemahan dari online system itu sendiri. Ya. Jadi betul itu Abraham bilang bahwa pembelajaran online itu adalah suplemen. Jadi pembelajaran Tidak online bisa itu ya primer hanya utama. membantu dalam pembelajaran primernya. Ya. Jadi pembelajaran primernya itu nggak bisa gitu, kalau full online learning itu nggak bisa. Gitu. Nah, kalau tadi kan kita sudah bahas tentang online yang pembelajaran online di Udisda ini, tapi di sini kan sekarang memang kita lagi blending ya Bu ya, maksudnya ada yang online, ada yang offline. Nah, anak-anak yang offline ini selain kuliah juga kegiatan kemahasiswaan juga jalan. Jadi alhamdulillah biar bisa balance gitu ya. Harapannya begitu. Harapannya ya, Iya. maksudnya tidak puasa itu nggak melulu udah di rumah gitu. Nah, tadi saya tertarik ada Ibu menceritakan Ramadan Ceria. Nah, itu Ramadan Ceria itu program yang seperti apa Bu? Yang tadi diceritakan tadi di desa-desa. Itu kemarin ada anak UKM gitu ya bikin. Jadi mereka itu nanti bagi-bagi takjil gitu ya. Terus kemudian ada semacam kayak ceramah pendampingan gitu. Sebenarnya itu sudah sering dilakukan sama Fakultas Agama Islam. Cuma 2 tahun ini yang off ya, 2 tahun karena pandemi ini memang biasanya memang mereka itu semacam mukim gitu loh. Oh, jadi ke desa-desa gitu Bu? Enggak? Di satu desa, tapi mereka mukim berapa hari gitu, kayak pondok Ramadan gitu. Mereka tuh di situ, tapi mereka tuh mewarnai, hampir mirip dengan KKN gitu Bu Soima. Oh, tapi fokusnya ke keagamaan dan bulan Ramadan gitu ya Bu ya. Jadi memang rata-rata anak PAI aja ya yang atau mungkin anak ekonomi bisa join gitu. Ya mungkin ke depan bisa ya Bu ya. Tapi sementara ini baru anak PAI yang mungkin bisa menular ke fakultas lain karena bulan Ramadan ini siapa tahu. Oke Bu, terus bagaimana mengatur skala prioritas belajar kita saat bulan Ramadan Bu? Kan Ramadan juga kalau bisa kita tetap ibadahnya lancar. Apakah di sini juga ada fasilitas tadarusan atau bagaimana Bu, mungkin di Udisda yang sedang berjalan? Yang saya tahu itu mungkin nanti wewenangnya ini ya bagian akademik. Cuman yang saya tahu
ada jadwal tadarus, kemudian kuliah juga tetap, dan kegiatan-kegiatannya juga tetap, semuanya normal sih Bu Soima yang saya tahu. Jadi tetap jalan balance semua Bu ya. Jadi Iya. baik untuk mungkin yang tadi belum saya singgung terkait program-program Budi Saul nih, kan Budi Iya. Saul Wakil Rektor Kemahasiswaan dan Alumni yang baru, mungkin ada program-program baru yang Ibu akan laksanakan selama kedepannya. Iya. Ada beberapa program yang akan dilaksanakan oleh bidang 3. Sebenarnya programnya sih dari tahun ke tahun agak banyak berubah sekarang, karena kita menyesuaikan programnya Dikti gitu ya Bu Soima. Jadi ini ada beberapa program dalam 1 tahun ini, itu ada 16 sebenarnya. Ada PKM, program kreativitas mahasiswa, kemudian ada Pilmapres, pemilihan mahasiswa berprestasi, kemudian ada KDMI, kompetensi debat mahasiswa Indonesia, ada kompetisi inovasi bisnis Indonesia, ada lomba nasional kreativitas mahasiswa, kemudian kompetisi nasional matematika dan ilmu pengetahuan alam, kemudian program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa, kompetisi poster, penulisan opini dan juga video opini, kemudian Satria Data. Satria Data itu tentang perlombaan statistik gitu ya. Kemudian kegiatan berwirausaha mahasiswa Indonesia. Kemudian National University Debate Competition. Kemudian kompetensi mahasiswa nasional bidang ilmu bisnis manajemen dan keuangan. Lomba inovasi digital mahasiswa, program Wiradesa, Gemas TIK. Nah, jadi banyak lagi. Terus kemudian saya juga ada program terkait dengan peningkatan kepemimpinan untuk mahasiswa. Jadi selama ini kan kita belum pernah nih menyelenggarakan kalau di SMA tuh apa ya, LDKS ya. Kalau tingkat mahasiswa LKM-MTD gitu ya, LKM-MTM. Nah itu mungkin nanti akan juga menjadi salah satu program saya ke depan gitu Bu. Terus kemudian di samping itu ya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh UKM dan Ormawa seluruh Unisda gitu. Baik, dari 13 program tadi memang ini mewajibkan seluruh mahasiswa atau memang sistemnya penjaringan atau seperti apa itu? 16 ini ya? Ya 16. Oh ya maaf, 16 program ya. Cukup banyak ini gini Bu, kita kan ada pembinanya gitu ya. Jadi pembinanya nanti yang akan menjaring begitu kira-kira siapa-siapa mahasiswa yang memang memiliki kompetensi di bidang ini, di 17 bidang ini, kemudian nanti dilatih gitu ya, agar ke depan bisa diikutkan kompetisi. Jadi difasilitasi oleh pihak kemahasiswaan ya Bu ya. Jadi memang tidak hanya program ini kita sampaikan, kita sosialisasikan, lalu nanti ada pembinanya dari masing-masing program ini. Karena saya lihat tadi tidak semuanya ini misalnya seperti Satria Data mungkin anak MIPA atau mungkin PEMAT gitu ya. Maksudnya kayak KBMK mungkin ekonomi dan maksudnya tidak semuanya itu bisa masuk ke situ gitu ya. Maksudnya mungkin menyasar beberapa fakultas saja gitu ya Bu. Oke, baik. Terima kasih untuk yang tadi Bu, saya tertarik tuh Bu yang tadi di klub. Nah, kayaknya di klub mahasiswa itu memang sepertinya memang belum pernah dilaksanakan. LKMMTD. Ya, kepanjangannya apa sih Bu? LKMMTD. Latihan kepemimpinan tingkat dasar. Itu mungkin nanti akan kita berikan kepada pengurus Ormawa gitu ya. Seluruh Unisda gitu ya Bu. Iya, insya Allah begitu. Karena selama ini belum ada yang seragam gitu kan. Padahal kalau di kurikulum Dikti itu kan ada, kita harus melaksanakan itu gitu. Sehingga ini ke depan akan menjadi salah satu prioritas gitu ya, prioritas program yang akan kami dari bidang 3 garap.
Gitu Bu Soimah. Ya, nanti dalam LKMM tadi, DT tadi, memang tujuannya untuk menyamakan persepsi gitu ya, biar anak-anak itu biar berlatih tentang kepemimpinan. Iya, betul. Kan sekarang banyak juga tuh Bu ya terkait isu yang kemarin seperti demo yang di PSI itu ya, mungkin itu bisa jadi kita mungkin bisa memberikan wawasan ke mahasiswa terkait kayak gitu juga. Iya, betul, biar mahasiswa tuh terwadahi gitu ya, tidak istilahnya kena politik praktis. Iya. Terus kan kemarin itu pas masih pandemi COVID-19 kan ini ya, anak-anak mahasiswa kan cenderung di rumah rebahan kan. Bener-bener mager. Biar ada semangat gitu, biar ada effort lagi untuk kembali berkegiatan gitu. Harapan saya sih itu sebenarnya tujuan utamanya. Karena ketika anak-anak hanya kuliah di bangku kuliah tanpa memiliki pengalaman di luar bangku kuliah, itu rasanya kurang lengkap gitu. Jadi kalau soft skillnya nggak dapet gitu ya. Kalau bisa soft skillnya juga dapet, ilmu pengetahuannya juga dapet. Jadi semuanya dapet dan bisa harapannya keluar dari Unisda itu ya memiliki kualitas profesional, tapi juga memiliki soft skill yang bagus. Karena memang di dunia pekerjaan pun hal-hal seperti itu sangat penting gitu ya. Pasti yang punya pengalaman soft skill, pengalaman kadang kalau kita ngelamar kerja pengalaman organisasinya seru juga ya Bu ya. Maksudnya pernah jadi apa, Nah, itu kan jadi poin plus nanti ya. Mungkin jadi ini salah satu wujud agar nanti UKM itu tidak hanya berorganisasi saja secara biasa tapi juga berkualitas gitu ya Bu ya. Baik, untuk yang mungkin ada program lain Ibu yang ingin disampaikan terkait yang mungkin tadi belum disinggung di situ selain saya pikir untuk program kemahasiswaan sih sudah ya, tapi ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan juga. Ini ada dalam waktu dekat ini ada hibah yang PPK tadi. Iya, PPK Ormawa sebentar ya. Saya kok lupa. Nah, dalam waktu dekat ini ada program PPK Ormawa ya tahun 2022 ini. Ini kami mohon kepada seluruh Sivitas Akademika di Unisda untuk segera mengirim gitu ya. Mengirim judul proposal gitu. Nah, itu kemarin sudah kita bikinkan pamflet ya. Bu Soimah ini salah satu ya, ini juga salah satu timnya ya. Bu Soimah monggo saya nitip di dipromokan ya di podcast. Terakhir pengiriman kalau tidak salah 21 April ya Bu ya. Ya. Jadi memang PPK Ormawa ini saya jadi iklan juga ini. Jadi PPK Ormawa ini memang berbeda dari PHP 2D tahun lalu. Kalau PHP 2D itu kita langsung ke dosen-dosen buat proposal gitu. Sekarang memang ada proposal dari perguruan tinggi, baru sub-proposal itu. Ya semoga banyak yang itu ya Bu. Amin. Semoga banyak yang ngumpulin proposalnya kemarin. Nah, untuk per hari ini saya baru tanda tangan satu proposal. Oh, baru satu? Iya, saya gini, aduh baru satu nih, gimana nih? Kemarin sudah ada dua dari Menwa dan dari UKMPK sih. Oh iya, ada dua ya. Berarti ada 3. Ya. Bismillah lah, semoga masih banyak lagi. Saya sih optimis targetnya 10 gitu ya. Karena UKM dan HMJ BEM-nya kan banyak juga Iya. Apalagi PPK Ormawa ini kan tadi selain mengasah kemampuan profesional juga soft skill, karena mereka kan nantinya juga turun ke desa ya Bu ya. Di situ kan ada beberapa program unggulannya yang memang mau nggak mau kita harus turun ke desa karena memang kerjasamanya sama desa. Betul. Baik, tadi sudah membahas tentang programnya Bu Lisaul ke depannya. Nah, mungkin harapannya Bu untuk ke depannya
Monggo bisa di Ya, harapan saya untuk ke depan semoga mahasiswa kita tambah. Itu pastinya satu. Kenapa seperti itu? Karena Unisda dulu ya tahun berapa ya saya lupa, awal-awal saya masuk di sini sekitar 2010 itu sempat memiliki ribuan mahasiswa. Semoga ke depan kita kembali seperti itu gitu ya. Dan juga kembali juga banyak menorehkan prestasi di bidang kemahasiswaan seperti kejuaraan olimpiade, ya PIMNAS dan lain sebagainya. Nah, harapan saya mari kita seluruh sivitas akademika Unisda, baik dosen, baik mahasiswa, baik karyawan, semuanya bergandengan tangan untuk membesarkan Unisda tercinta gitu. Terima kasih. Mungkin itu saja Bu Soimah. Ya. Saya juga terima kasih banyak udah diundang di sini. Terima kasih Pak Halim. Mas Huda, Bu Soimah. Ya, kami juga sangat berterima kasih Bu Risaul di sela-sela kesibukannya berkenan menyempatkan waktunya datang di podcast Unisda Official ini. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih untuk episode kedua kali ini. Terima kasih saya sampaikan kepada Bu Risaul, pada segenap kru yang bertugas. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa subscribe Unisda Official ya, tonton di YouTube-nya, subscribe, komen, like dan berikan respon yang mungkin nanti ingin disampaikan untuk episode selanjutnya. Baik, terima kasih. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.